Hari ke-18 di Relationship Alchemy bersama saya Nami Kaila. Hari ini tentang suatu pengujian. Ya, kamu harus tahu, tidak setiap bentuk yang lahir adalah bentuk yang sejati. Karena sebagian lahir dari kehendak, sebagian lahir dari luka yang belum dikenali. Dan sebagian lagi lahir dari ego yang menyamar sebagai suatu kejernihan. Maka setelah koagulasi awal, tidak langsung datang suatu penguatan. Yang datang terlebih dahulu adalah ujian, tapi di sini halus, tanpa suara. Jadi di hari ke-18 adalah hari ketika bentuk yang mulai terbentuk dihadapkan kepada kehidupan. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disempurnakan, melainkan untuk dicek. Dicek oleh realitas. Jadi, tentang bentuk yang mulai disentuh dunia pada hari ke-17, zat mulai mengikat. Dan pada hari ke-18, ikatan itu mulai merasakan sentuhan dunia. Di sini bukan melalui suatu cobaan yang besar, bukan melalui suatu peristiwa yang dramatis, melainkan melalui tekanan tetapi halus, yaitu dorongan untuk menjelaskan diri, keinginan untuk dikenali, kecenderungan mengklaim perubahan, hasrat memperluas citra batin, dan ketakutan bahwa proses ini akan hilang. Dan di situ terungkap bahwa bentuk itu lahir dari hukum atau lahir dari ego akan makna. Ya, bentuk yang lahir dari ego akan mencari suatu pembenaran. Dan bentuk yang lahir dari hukum akan tetap diam. Bahkan ketika disentuh oleh dunia. Jadi tanda-tandanya adalah ketika diuji, di sini ia tidak membela diri. Ia tidak menjelaskan diri. Ia tidak membuktikan diri. Ia tidak mencari pengakuan. Ia tetap berdiri bukan karena kekuatan, melainkan karena tidak ada konflik ya yang tersisa di dalamnya. Jadi zat tidak lagi goyah oleh pujian maupun penolakan. Tidak lagi berubah karena kedekatan maupun jarak yang jauh. Ya, tidak lagi terguncang oleh harapan maupun kehilangan. Bukan karena kebal, melainkan karena struktur batin telah menemukan poros hukumnya sendiri. Dalam relasi di hari ke-18 ini, tidak lagi menjadi cermin, tetapi menjadi batu uji bentuk. Bukan konflik yang menguji, bukan perpisahan yang menguji, melainkan justru keakraban, penerimaan, perhatian, kedekatan, keintiman. Karena itulah ego paling halus kembali muncul. Seperti ingin disukai, ingin diserap, ingin diperhitungkan. Dan jika struktur batin masih rapuh, ia akan melunak kembali. Ya, tapi jika struktur batin telah sah, ia tetap utuh tanpa mengeras, tanpa mencair, tanpa menarik diri. Ya, kedekatan terjadi tanpa kehilangan pusat. Jadi jarak terjadi tanpa ada rasa terancam. Jadi hari ke-18 ini ya saat dimana Opus bertanya kepada materia, apakah engkau sungguh telah berubah? Apakah engkau hanya tampak tenang karena belum disentuh oleh dunia? Maka di hari ke-18 ini bukan tentang suatu pencapaian, ini tentang verifikasi tanpa kata. Ketika bentuk melunak kembali, dan jika pada hari ini struktur itu terasa goyah, kehadiran terasa melemah, pusat terasa memudar, ya, tapi itu bukan suatu kegagalan.
itu adalah wahyu kerja. Itu menunjukkan di mana zat masih belum mengendap, di mana ego masih menyusup secara halus, di mana kemurnian masih belum tuntas. Maka tugasnya bukan untuk memperbaiki diri di sini, bukan untuk menguatkan struktur, bukan untuk mengoreksi pengalamannya. Tugasnya adalah satu, jangan mengganggu proses yang sedang menyingkap kebenaran. Karena bentuk yang sejati akan bertahan tanpa dibantu. Bentuk yang rapuh akan runtuh tanpa perlu dihancurkan. Dan bahkan keruntuhan itu adalah bagian sah dari opus. Jangan mempercepat penguatan. Karena bentuk yang lahir dari hukum akan menguat dengan sendirinya. Karena bentuk yang lahir dari hukum akan menguat dengan sendirinya melalui sentuhan dunia yang tidak Anda tolak dan tidak Anda kendalikan. Jadi pada hari 17 adalah hari ketika bentuk mulai lahir. Dan hari ke-18 ini adalah hari ketika kebenaran bentuk itu mulai diuji oleh dunia. Dan hanya bentuk yang lahir dari hukum yang akan tetap tinggal tanpa usaha untuk mempertahankannya. Karena apa yang lahir dari ego harus dijaga. Namun apa yang lahir dari hukum menjaga dirinya sendiri. Saya Nami Kaila, terima kasih ya. Selamat menjalankan hari ke-18.